Kota Surakarta, atau yang biasa juga disebut sebagai Kota Solo, adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan jumlah penduduk 522.364 jiwa. Kota Solo menjadi kota pertama yang sadar dan memiliki pedestrian yang ramah bagi para pejalan kaki. Pada tahun 2011, dalam acara pesta olahraga bagi atlet berkebutuhan khusus se-Asia Tenggara atau biasa disebut sebagai ASEAN Para Games, Kota Solo menyambutnya dengan pembangunan trotoar yang gencar. Solo juga menjadi pioner dalam penyusunan peraturan daerah terkait warga berkebutuhan khusus. Kita dapat melihat baiknya trotoar di Solo melalui Jalan Slamet Riyadi yang rindang dan berudara sejuk. Terdapat kursi taman dalam setiap beberapa meter. Di sepanjang jalan ini, pejalan kaki dapat menemukan Taman Sriwedari dan Museum Radio Pustaka Surakarta. Namun, apakah semua prestasi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Solo yang dikenal sebagai kota ramah pejalan kaki? Dimulai dari Jalan Slamet Riyadi yang menjadi ikon penting kota Solo. Kondisi seperti penyalahgunaan trotoar dapat kita temui di sepanjang jalur Jalan Slamet Riyadi. Jalur lambat serta trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Para pengguna kendaraan tidak bermotor sering merasakan dampak dari tidak optimalnya fungsi jalur tersebut. Permasalahan lain yang ditemui di lapangan adalah terkadang jalur yang ada dirasa sangat sempit bagi pengguna becak. Sementara bagi para pejalan kaki, fasilitas trotoar dijadikan sebagai tempat berdagang sehingga mereka terpaksa menggunakan jalur lambat. Trotoar dengan panjang total keseluruhan lebih dari 30 km yang dibagi menjadi beberapa segmen jalan dirasa tidak memenuhi kebutuhan para pejalan kaki di kota Solo. Selain karena beberapa kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui para pejalan kaki, fasilitas-fasilitas pendukung untuk para pejalan kaki dirasa masih tidak cukup. Terlebih bagi kaum difabel, di beberapa bagian trotoar tidak ditemui adanya guiding block dan rem yang dirasa sangat menyulitkan. Hal kurang menyenangkan juga dirasakan oleh para pengguna transportasi umum. Kondisi halte pada trotoar yang terkadang sudah tidak layak digunakan, seperti tidak adanya shelter dan kondisi halte yang sudah tua dan lapuk, ditambah jarak halte yang berjauhan juga dirasa menyulitkan para pejalan kaki. Jalur pejalan kaki diperlukan sebagai komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan mobilitas warga perkotaan. Saat ini ketersediaan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan kota Solo belum dapat memenuhi kebutuhan warga, baik dari segi jumlah maupun standar penyediaannya. Jadi, apakah Solo layak dikatakan sebagai kota yang ramah pejalan kaki?